Review sistematis tahun 2025 terhadap 20 penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penelitian tentang psikaliterasi masih didominasi oleh keterampilan gerak dasar atau fundamental motor skill. Sementara itu, aspek motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, dan keterlibatan dalam aktivitas fisik sepanjang hayat masih jarang diterapkan secara menyeluruh. Di sisi lain, kemampuan literasi membaca siswa Indonesia juga masih menjadi persoalan. Berdasarkan data PISA 2022, rata-rata skor literasi membaca siswa Indonesia adalah 359 poin, jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 476 poin. Dari situ muncul pertanyaan, bagaimana pengalaman bergerak dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih bermakna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nugroho Dwi Cahyono. Saya merupakan guru PJOK dari SDN Widoro Kandang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi inovasi pembelajaran kokurikuler yang saya namai sebagai jejak gerak. Apa itu jejak gerak? Nah, untuk mengetahui lebih dalam, silahkan simak video saya lebih lanjut. Dalam pembelajaran kokurikuler pagi ini, Pak Nugroho ada cara pembelajaran yang berbeda dengan biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar kokurikuler dengan judul adalah jejak gerak. Ya, jejak gerak. Gerak ini singkatan dari gerak edukasi reflektif melalui aktivitas dan karya. Ya. Jadi nanti selama 1 semester untuk kelas 5 itu pembelajaran kokurikulernya menggunakan jejak gerak ini. Web jejak gerak. Nah, web ini apa sih Pak Nugroho? Web ini adalah merupakan cara kalian belajar gerak dan juga nanti diinterpretasikan atau diaplikasikan menjadi sebuah karya. Pada tahap awal, anak-anak terlebih dahulu diperkenalkan dengan website jejak gerak. Anak dikenalkan dengan tampilan, fitur, serta cara menggunakan website agar mereka tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi juga memahami bagaimana website tersebut digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah anak mulai memahami cara menggunakan website jejak gerak, mereka kemudian diarahkan untuk mulai mencoba aktivitas gerak yang telah disediakan. Anak diberikan kesempatan untuk mengikuti instruksi dan melakukan gerakan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Dalam video ini ditampilkan contoh pelaksanaan pada fase 1 sebagai tahap awal anak mulai mempraktekkan aktivitas gerak melalui jejak gerak. Di situ ada apa? Sebelum itu silakan klik mulai perjalanan. Ya, diisi nama kalian, kelas. Pada fase 1, aku dan tubuhku, anak mulai diajak untuk mengenal dan memahami tubuhnya melalui aktivitas gerak yang sederhana. Pada tahap ini, anak tidak hanya diarahkan untuk aktif bergerak, tetapi juga memulai belajar memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya ketika melakukan aktivitas fisik. Dalam misi 2, jantung yang bekerja, anak diajak untuk mengamati kerja jantung melalui perubahan denyut nadi. Sebelum melakukan aktivitas, anak terlebih dahulu mengukur denyut nadinya sebagai kondisi awal. Setelah melakukan aktivitas fisik, anak kembali mengukur denyut nadinya untuk melihat apakah terjadi perubahan. Selanjutnya, anak diberikan waktu untuk beristirahat dan melakukan pengukuran kembali untuk mengetahui bagaimana kondisi denyut nadinya setelah tubuh beristirahat. Dari hasil pengukuran tersebut, anak kemudian diajak untuk mengamati dan membandingkan setiap perubahan yang terjadi. Anak diberikan pertanyaan pemantik, mengapa denyut nadi berubah? Pertanyaan ini mendorong anak untuk berpikir dan menghubungkan antara aktivitas yang dilakukan dengan respon tubuhnya. Hasil pengamatan tidak berhenti pada pengukuran saja. Anak kemudian mencatat data yang diperoleh ke dalam tabel, menyajikan dalam bentuk grafik, dan menyusun laporan mini pelatihan.
Dengan cara ini, anak belajar melakukan proses sederhana seperti mengamati, mengukur, mencatat, membandingkan, hingga menyampaikan hasil temuannya. Melalui misi 2 ini, aktivitas gerak menjadi pengalaman belajar yang lebih bermakna. Anak belajar bahwa tubuh memberikan respon terhadap aktivitas yang dilakukan. Dan perubahan tersebut dapat diamati serta dipelajari secara langsung. Perjalanan dimulai dari gerak, anak tidak hanya melakukan aktivitas, tetapi mulai mengenal tubuhnya sendiri, memahami cara tubuh merespon gerakan, dan belajar dari apa yang mereka alami. Silakan diamati, kemudian bisa kalian buat peta sederhana. Misalnya di tempat sini ada sekolahku itu bentuknya seperti ini, di sini yang nyaman, di sini kurang nyaman. Ya, bisa dipahami? Oke, tak kasih waktu. Pada fase 2, aku dan lingkunganku, anak mulai diajak memahami bahwa aktivitas gerak tidak hanya berkaitan dengan tubuh, tetapi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui misi 5, sekolah dalam langkah, siswa berjalan mengelilingi lingkungan sekolah sambil mengamati berbagai kondisi di sekitarnya, seperti pohon, tempat teduh, sumber air, area yang nyaman, serta area yang kurang nyaman untuk bergerak. Hasil pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peta sekolah aktif. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengenali lingkungan sekolah sekaligus memahami tempat-tempat yang dapat mendukung aktivitas gerak. Pada fase 3, akun dan permainan, anak diajak mengenal permainan sebagai aktivitas gerak sekaligus bagian dari budaya. Melalui misi 9, permainan nenekku, siswa mewawancarai orang di sekitarnya tentang permainan masa kecil. Salsa, kenapa kamu tadi kayak males bergerak atau berolahraga? Sebenarnya saya mau, tapi kayak berat dan agak malas. Dit, kamu tadi bermain apa? Main sepak bola, Pak. Kenapa kamu aktif bergerak? Senang, Pak, karena setelah belajar semuanya, kita butuh bergerak dan olahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Setelah mengikuti misi gerak secara berkelanjutan, mulai terlihat berbagai perubahan pada diri murid. Mereka menjadi lebih aktif bergerak, lebih berani mencoba hal baru, mampu memilih aktivitas sesuai dengan minatnya, dan mulai memahami bahwa gerak bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengalaman belajar. Melalui kegiatan yang menggabungkan gerak dengan mengamati, bertanya, mencari informasi, mengolah data, dan merefleksikan pengalaman, murid juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan. Jejak gerak tidak saya rancang hanya untuk membuat anak lebih aktif bergerak. Akan tetapi lebih dari itu, saya ingin mereka mengenal tubuhnya, menyadari geraknya, dan percaya diri untuk bergerak, serta mampu memilih aktivitas fisik secara sadar yang mereka sukai. Dan perjalanan itu tidak hanya berhenti pada gerak, akan tetapi dari gerak tersebut maka mereka akan mengamati. Dari pengamatan tersebut maka mereka akan bertanya, dan dari pertanyaan tersebut maka mereka akan menemukan. Dan dari situlah, dari teman tersebut, maka mereka akan belajar membaca, belajar menulis, belajar menyampaikan gagasan, dan belajar menghasilkan karya-karya. Oleh karena itu, bagi saya, literasi fisik dan literasi bahasa bukan dua hal yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya mampu bertemu apabila pengalaman anak mampu diubah menjadi pemahaman dan diceritakan melalui kata-kata. Oleh karena itu, guru-guru hebat, inilah jejak gerak. Ketika tubuh bergerak, pemikiran berkembang, dan juga pengalaman menghasilkan karya. Guru-guru hebat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhiran, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.